Bapak-bapak minta maaf sama istri, sebut judulnya. Bu, maafkan saya bu. Kata istrinya, syaratnya menurut Ustaz Dasat, sebut judulnya. Apa maafmu? Anda enak bu, nanti kau marah lagi. Tidak, apa masalahnya? Maafkan saya bu. Apa masalahnya? Janji tidak marah ya? Iya, saya tidak marah. Maafkan saya bu, waktu saya dinas ke Manado ibu, aduh saya hilap ibu. Ada perempuan mirip betul sama kau bu. Aduh, saya hilap ibu, maafkan saya bu, saya hilap. Kata istrinya, enggak apa-apa pak, begitulah memang manusia biasa. Kadangkala kita hilap. Karena waktu kau hilap, saya pun hilap pak. Selesai saya ceramah begini, ada datang sama saya, dia bilang, masalah ini ceramahmu pak Ustadz. Kenapa? Saya tetangga tentara. Terus waktu dia pergi tugas ke Papua, saya pacaran sama istrinya. Apakah setelah pulang nanti itu saya bilang, Pak maafkan saya pacar istrimu? Ya jangan cari masalah. Pak bisa meletus kepalamu itu. Artinya kalau banyak risikonya Pak, diam saja. Kalau dan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Ibu Menteri Kementerian Tenaga Kerjaan Republik Indonesia beserta Bapak anggota DPR RI Bapak Taufik Abdullah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hadir di tengah-tengah kita Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan juga hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati para Menteri Tenaga Kerja di zamannya, Bapak Teo L. Sambuaga, yang waktu itu saya masih kuliah, saya termasuk, saya lalu lihat, oh ini menteri paling gagah di zamannya. Di zamannya. Tentu saya bohong kalau saya bilang masih gagah. Umur juga yang kemakan. Dan Bapak Bumer Pasaribu yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Ramadan telah tuntas. Tentu sudah banyak amal yang ibu lakukan. Malam hari kita taraweh, subuh hari kita makan sahur, siang hari meskipun kerja kita alhamdulillah tetap kerja meskipun puasa. Sore hari kita tadarusan, maghrib lagi kita buka puasa. Akhir Ramadan kita keluarkan zakat harta dan zakat fitrah. Banyak amal yang telah kita lakukan. Seiring dengan amal-amal itu, Nabi memberikan garansi. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas, dengar baik-baik, apa hadiah dari Allah? Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bayangkan Pak, baru puasa, belum tarawih, belum witir, belum ngaji, belum tadarus, belum sedekah, belum itikaf, puasa saja Nabi kasih jaminan, dasat, diampuni dosamu yang lalu plus yang akan datang. Itulah sebabnya Pak, 1 Syawal kita rayakan kemenangan kita disebut Aidil Fitri, hari kembali menjadi suci. Kenapa? Karena Allah telah ampuni dosa-dosa kita. Nah sekarang pertanyaan, dosa yang bagaimana diampuni Allah di bulan suci Ramadan? Dosa yang sifatnya hanya kepada Allah. Sementara dosa kepada Ibu Menteri, dosa kepada security, dosa kepada cleaning service, dosa kepada pegawai honor. Ada pegawai honor sini yang disebut PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Nah, dosa kepada semuanya, tetangga, teman kantor. Kata Allah, saya belum ampuni dosamu itu sebelum kau minta maaf sama yang bersangkutan.
Itulah sebabnya kita Indonesia punya tradisi. Saya jelaskan sekali lagi. Itulah sebabnya Indonesia punya tradisi. Apa? Halal bihalal. Halal bihalal ini Pak, bahasa Arab yang di Arab sendiri tidak pernah dipakai. Iya, Bapak ke Saudi cari halal bihalal, tidak ketemu. Maka halal bihalal ini khas budaya Indonesia yang kalau kita terjemahkan secara sederhana menghalalkan yang tadinya tidak halal. Maka tepat sekali tema kita merajut silaturahmi. Merajut itu berarti ada sempat putus, ada sempat robek, ada sempat cerai. Kita rajut kembali, jahit kembali supaya apa? Kita bisa membangun negeri kita. Itulah makna halal bihalal. Merajut persaudaraan, menghalalkan yang tadinya tidak halal. Nah, pertanyaan, kepada siapa berhalal bihalal? Satu, kepada istri dan suami. Pak, jujur, sudah minta maaf sama istri? Bohong. Paling minta maafnya juga tidak syar'i. Bu, maaf lahir batin ya. Oh, tidak begitu caranya bos. Suaminya Pak Menteri, suaminya Bu Menteri, sudah minta maaf sama Menteri. Ini Pak Kiai ini, Bapak ini makhluk langka Pak. Dari hampir 300 juta rakyat Indonesia, Bapak salah satu laki-laki yang istrinya Menteri. Kalau istri saya hanya ibu rumah tangga. Dan Bapak bisa bayangkan bagaimana tekanan seorang suami yang istrinya Menteri. Masya Allah. Saya aja ibu, bohong, tidak ada orang jago depan istri Pak. Bohong semua Pak. Kata istri saya Bu Menteri, apa dia bilang? Hei Ustadz, kau boleh singgah panggung di luar, kau boleh singgah mimbar di luar. Kalau di rumah Hello Kitty. Hancur saya Pak. Pak Teol Sabuaga ketawa juga Pak. Bapak-bapak juga pasti Pak. Mana ada orang tidak ada orang jago depan istri Pak. Apa kita takut? Tidak. Saya tidak pernah takut sama istri saya. Cuma istri saya lebih berani dari saya. Ini. Belanda dan Jepang sudah lama meninggalkan menjajah Indonesia, tapi masih ada penjajahan di atas bumi kita Pak. Mana buktinya? Bapak saya yakin kalau serahkan HP ke istri, Bapak bisa kena serangan jantung. Kenapa? Terlalu banyak Bapak tipu istri. Itulah sebabnya halal bihalal lah kepada istri. Bapak, mau tahu jagonya istri? Bapak gajinya berapa? Paling oke lah 7 juta. Apa bisa hidup di Jakarta 7 juta? Ada cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, biaya sekolah anak-anak. Kalau Bapak yang pegang itu 7 juta, saya yakin Bapak baru 4 bulan sudah stres. Tapi istri 7 tahun sudah jadi istri, 5 juta dia bisa kendalikan. Kenapa? Karena kalau uang suami sudah dipegang istri, susah keluar. Inilah ibu-ibu. Maka minta maaflah kepada istrimu. Dan jangan lupa, kalau minta maaf syariatnya, 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. Maka orang yang jabat tangan berhalal bihalal sambil menerima telepon itu tidak diterima maafnya. Ya. Oh, enggak begitu. Kau biar tinggi sekolahmu, kau hina di hadapan Allah, kau tidak muliakan orang yang jabat tangan sama kamu. 1, jabat tangannya. 2, pandang matanya. 3, senyum. Selama kau tidak senyum, berarti kau tidak maafkan dia. Apalagi kalau matamu melotot. Enggak. Islam senyum. 4, salawat kepada Nabi. Kenapa? Nabi informasikan siapa yang bertemu, lalu mereka berjabat tangan dan bersalawat kepadaku, tidaklah mereka berpisah setelah kecuali Allah telah memaafkan dosa di antara mereka. Maka salawat. Coba salawatmu juga jangan yang asal ada. Salam. Apa itu? Nah, enggak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sambil senyum. Dan ini yang paling penting. Yang kelima, sebut judulnya dosamu.
Ibu Menteri, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Oh ya, mohon maaf Bu, pernah ada komputer hilang di kamar Bu. Saya hilap Ibu. Saya nggak, kalian? Iya Bu, oke saya maafkan kau ketika kembali komputer yang telah kau ambil. Maka saudaraku yang pernah mengambil inventaris kantor Kementerian Ketenagakerjaan, besok atau hari ini kembalikan printer, kertas, laptop, semen, seng, kembalikan. Selama kau tidak kembalikan, selama itu dosamu tidak dimaafkan. Dan kalau kau tidak kembalikan dan ajal menjemput, semua inventaris negara yang kau ambil disuruh pikul di padang mahsyar kelak. Mobil dam, mobil dinas yang kau ambil, horden di rumah dinas. Saya juga heran Bu Menteri, itu rumah-rumah jabatan di Indonesia kalau keluar pejabatnya biar gordennya hilang juga, AC-nya juga hilang, ternyata bersekongkol dengan pengadaan rumah tangga. Kalau kau ambil itu, maka semua barang-barang yang pernah kau ambil secara batil disuruh pikul. Sambil menunggu namamu disebut untuk diadili, kau pikullah semua barang-barang itu lewat security. Ternyata Bapak yang gambil, saya yang dipecat. Ini. Jangan ketawa, saya serius ini Bos. Halal bihalal bukan sekedar memaafkan saja, tapi kembalikan barang-barang negara yang pernah kau kuasai. Serius Bos? Halal bihalal. Bapak-bapak minta maaf sama istri, sebut judulnya. Bu, maafkan saya Bu. Kata istrinya, syaratnya menurut Ustaz Dasat, sebut judulnya. Apa maafmu? Anda enak Bu, nanti kau marah lagi. Tidak, apa masalahnya? Maafkan saya Bu. Apa masalahnya? Janji tidak marah ya? Iya, saya tidak marah. Maafkan saya Bu, waktu saya dinas ke Manado Ibu, aduh saya hilap Ibu. Ada perempuan mirip betul sama kau Bu. Aduh saya hilap Ibu, maafkan saya Bu, saya hilap. Kata istrinya, tidak apa-apa Pak, begitulah memang manusia biasa. Kadangkala kita hilap. Karena waktu kau hilap, saya pun hilap Pak. Selesai saya ceramah begini, ada datang sama saya, dia bilang, masalah ini ceramahmu Pak Ustadz. Kenapa? Saya tetangga tentara. Terus waktu dia pergi tugas ke Papua, saya pacaran sama istrinya. Apakah setelah pulang nanti itu saya bilang, Pak maafkan saya pacar istrimu? Ya jangan cari masalah. Pak bisa meletus kepalamu itu. Artinya kalau banyak risikonya Pak, diam saja. Dan itu perempuan Pak Dewan, perempuan itu ahli sejarah. Sekali kita salah, itu aja terus dia ingatnya Pak. Kalau kita marahi dia karena tidak beres ngurus sana, dia pantul ke kita, itu dulu kau. Jika protes lagi rumah marah, dia kembalikan lagi, itu dulu kau. Padahal tidak ada hubungannya. Dibahas yang satu, muncul pertanyaan kedua. Selesai pertanyaan kedua, muncul pertanyaan ketiga. Selesai semua tuntas, dia ungkap lagi, itu dulu. Waktu kau baru pegawai dulu, itu siapa sekretarismu? Itulah perempuan ahli sejarah. Maka kata istri saya, karena perempuan ahli sejarah, maka suami jangan bikin sejarah. Benar Bu? Ya Bu? Minta maaflah kepada istri, jangan malu-malu. Ya, istri saya suka ngomel, pasti bapak kurang memujinya. Bapak tahu enggak? Perempuan yang paling disenang ada dua. Satu, puji dia. Dua, berikan dia perhiasan. Ya Bu. Biar bapak jarang di rumah, kalau perhiasan lancar, enggak masalah dia. Itulah sebabnya ketika Al-Quran berbicara tentang hadiah bagi seorang perempuan di akhirat, Allah tidak mengatakan 7 bidadara. Kita laki-laki kan 7 bidadari. Perempuan tidak dikatakan 7 bidadara. Tapi apa yang Allah janjikan bagi perempuan soleha adalah perhiasan. Kenapa? Fitrahnya perempuan senang perhiasan. Maka berikan perhiasan. Mau bukti? Saya tanya.
Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, dengar. Biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, itu berarti kalau istrimu suka ngomel bukan karena kau jarang di rumah, tapi kau jarang kasih duit dan perhiasan. Benar, Bu? Tapi ibu juga harus tahu, tidak ada suami yang tidak mau membelikan perhiasan suaminya, istrinya. Semua kami laki-laki mau memberikan berlian perhiasan kepada istri. Tapi apa boleh buat, rezeki bukan suami yang tentukan, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu itu harus tahu bahwa rezeki dari Allah, maka bapak berikanlah perhiasan kepada istrimu, meskipun itu produksi KW1 atau KW2 atau palsu yang paling jelek. Kalau dia protes, Bu, ternyata ini palsu, kau sampaikan, kau tahu gajiku tidak seberapa, daripada saya mencuri di kantor, saya cinta kamu, saya kasih kau perhiasan meskipun palsu, tapi hakul yakin cintaku dalam hatiku asli 24 karat. Benar, Ibu? Satu, minta maaflah kepada istri. Yang kedua, ibu-ibu sudah minta maaf sama suami? Sudah. Maaf itu, Bu, melupakan kesalahan. Iya, kan biasa kita diajari sama politisi di televisi. Ya, saya sudah maafkan, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Bukan maafkan namanya itu. Kalau maafkan, selesai itu persoalan, tidak ada lagi lanjut-lanjutnya. Iya, itu yang disebut maafkan. Kalau ibu maafkan suami, maka lupakan kesalahan-kesalahannya. Ibu pikir gampang jadi suami? Malu juga kita itu kalau pulang kampung istri tidak pakai baju baru. Malu juga kita itu pulang kampung emasnya masih itu yang 10 tahun yang lalu. Dipikirkan bagaimana kau bisa dibelikan AC supaya kulitmu tidak rusak. Dipikir bagaimana kau dicicilkan mobil supaya pulang kampung kau bermartabat. Dan itu semua dipikir oleh suamimu. Mana pernah kau pikir suami bisa beli emas? Ya, Bu? Maka jangan suka ngomel. Tak nampak, saya bela kau hari ini. Saya tahu semua kau takut sama istrimu. Ada kawan saya Kapolres, dia cerita ke saya, Kapolres, Pak. Dia masuk ke kamar Kapolres, dia marah-marah sama stafnya. Kenapa? Di dalam ruang Kapolres terlalu banyak tulisan dilarang merokok, no smoking, dilarang merokok. Karena Kapolres merokok. Dia marah-marah. Siapa yang tempel-tempel ini stiker ini larang merokok? Siapa? Ini kantor Kapolres atau SPBU? Siap salah, Pak, siap salah komandan. Tidak. Siapa ya? Tidak ada yang ngomong. Siapa ya? Tidak ada. Siap salah komandan. Oh, saya tahu. Pasti Ibu Kapolres toh? Iya. Kau takut sama Ibu Kapolres? Bapak Kapolres saja takut. Ayo, halal bihalal, lupakan kesalahan istri, lupakan kesalahan suami. Yang kedua, kepada siapa lagi kita meminta maaf? Kepada tetangga. Ada orang soleh, Senin Kamis puasa, Ramadan tiap malam dia taraweh, tapi depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir, sebelah kirinya bertengkar gara-gara got, sebelah kanannya bertengkar gara-gara binatang ternaknya, belakang rumahnya bertengkar gara-gara pohonnya nyebrang ke tetangganya. Orang seperti itu bukan orang baik, karena orang baik kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada orang kita lihat di kantor, hitam jidatnya gara-gara sholat, dia terusan tiap hari, tapi egois, sombong, suka meremehkan orang, takabur bicara, melecehkan, seolah-olah dialah panitia hari kiamat. Semua yang berbeda dengan dia dianggap salah. Ada begitu? Ada. Saya aja dituduh-tuduh tidak sunnah. Itu kan di medsos saya pernah masuk, ada daftar Ustadz Sunnah 1, 2, 3, anda ada nama saya. Daftar tidak sunnah, saya nomor 5. Saya komplain, kenapa kau tuduh saya Islam tidak sunnah? Ustadz bicara-bicara sunnah tapi kau tidak pelihara sunnah. Maksudnya apa? Kau tidak pelihara jenggot? Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Iya kan?
Nah, orang seperti ini muliakah di hadapan Allah? Tidak. Orang mulia meskipun sholatnya biasa, meskipun hajinya tidak, tapi karena baik sama semua orang, dia orang yang mulia di hadapan Allah. Nah, makna halal bihalal, minta maaflah kepada tetangga. Betapa pentingnya bertetangga, sehingga sampai Nabi katakan, kalau kalian bertetangga dan itu ruas rumahmu, pagar, ada kita punya tanam mangga, dan mangga yang kita tanam itu ranting dahannya nyebrang ke tetangga, pagarnya tetangga, maka yang nyebrang itu dari pagar haknya tetangga, halal dia makan. Mahasiswa saya ngomong, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Oh, itu lain pasalnya itu. Ya, Bapak saudara-saudara sekalian, makna halal bihalal adalah merajut kebersamaan. Pilpres telah selesai. 01, 02, 03 tidak ada lagi cerita. Sekarang saatnya 00. Ya, apa gunanya kita bertengkar selesai pilpres? Kalau para kandidat tim sukses bertengkar di medsos, itu di medsos, di Singapura dia ngopi bareng. Ibu-ibu, masih ingat pilpres 2019? Masih? Siapa yang tanding? Bapak Jokowi dengan Prabowo. Siapa yang menang? Jokowi. Siapa menterinya? Satu paket lagi dia, Pak. Sekarang kalian masih bertengkar dari 2019. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Kalau orang bertengkar pilpres, kau tidak mau menerima perbedaan, maka kapan kita dewasa dalam berdemokrasi? Kepada Ibu Menteri, selesai pilpres, yang tidak bersama dengan dukungan Ibu, jangan kasihan dimutasi. Ini kadang-kala kita pejabat berbeda pilihan dengan anggota dan staf kita, langsung dimutasi. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli, ahli yang tidak ada stafnya. Jangan, sudahlah, kita rajut kembali kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Satu kali Nabi lagi duduk-duduk di masjid. Tiba-tiba Nabi bersabda, sebentar lagi akan muncul penghuni surga. Semua sahabat melihat ke pintu masjid. Siapa yang dibayangkan? Abu Bakar. Oh, bukan. Oh, Umar. Bukan. Oh, Utsman. Bukan. Ali bin Abi Thalib. Bukan. Ternyata siapa? Orang Badui, hitam, lusuh wajahnya, bajunya pun tidak karuan. Dia masuk ke dalam masjid, dia kemudian duduk. Orang lihat-lihati, kenapa dijamin Nabi masuk surga ini? Besok pun begitu. Nabi katakan, sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Orang bayangkan Khulafaur Rasyidin, ternyata masih orang yang sama. Penasaran Abdullah bin Mas'ud, kenapa ini dijamin masuk surga? Maka dia datang ke rumahnya yang dijamin masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata yang dijamin masuk surga. Masuk. Abdullah berkata, Tuan, boleh tidak saya nginap di rumah? Memang kenapa? Saya diusir dari rumah oleh istri saya. Itu dulu, Bu, dulu. Sekarang Ibu, jangan coba-coba kau bilang sama suamimu jangan pulang sekalian. Oh, gembira dia. Sekarang ada hotel. Begitu kau bilang jangan pulang, suami merdeka, balik belakang, merdeka. Lalu dia kata dia dijawab, silakan nginaplah Abdullah. Malam hari Abdullah bangun salat tahajud, Pak. Ini orang cuma tidur. Pagi hari Abdullah salat duha. Ini orang cuma duduk-duduk. Sore hari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud lagi tadarusan. Ini orang cuma santai-santai aja. Hari kedua juga begitu. Bangun Abdullah salat tahajud. Ini orang cuma tidur. Hari ketiga Abdullah punya kesimpulan. Ini orang lebih banyak amal saya dari dia. Dia lalu terus terang, Tuan, saya mau jujur ini. Apa? Sebenarnya bukan karena saya diusir dari istri. Apa? Saya mau lihat apa amalmu sehingga Nabi jamin kau masuk surga. 3 kali Nabi ucapkan itu. Saya penasaran, apa amalmu sih? Kata ini si jamin surga. Nggak ada, kau lihat Tuan, kau lebih banyak amalmu toh dari saya. Kau tahajud, saya tidur. Kau sholat duha, saya duduk-duduk. Kau tadarusan, saya liatin aja kamu. Lebih banyak amalmu. Oh begitu, saya pulang. Pulang Abdullah. Belum jauh dipanggil Bu. Abdullah, tal.
Ada yang saya lupa, apa? Ada kebiasaan saya, apa gerangan? Setiap saya mau tidur, saya selalu berdoa kepada Allah tiap malam. Ya Allah, maafkanlah orang yang menyakitiku hari ini. Ampunilah mereka yang mengkhianati dan menyakitiku hari ini, karena sesungguhnya aku telah memaafkan mereka sebelum aku tidur. Lalu Abdullah bin Mas'ud katakan, itulah yang menyebabkan kau masuk surga. Tidak semua orang punya sifat seperti itu. Maka ibu kalau mau gampang masuk surga, maafkan suami. Bapak-bapak kalau mau masuk surga, maafkan staf. Saudara-saudara kalau mau gampang masuk surga, jadilah insan pemaaf. Makna dari kisah sederhana ini, biar bapak ibu sholat ibadah mahdanya baik, hablum minannasnya rusak, kalian akan dipersulit masuk surga nanti. Kenapa? Terlalu banyak orang yang pernah bapak sakiti. Inilah makna halal bihalal, saling memaafkan. Poin ketiga, sekarang bagaimana cara berhalal bihalal? Berhalal bihalal paling efektif, menyambungkan persaudaraan paling efektif adalah sedekah. Tidak ada orang tidak senang sedekah, dan tidak ada orang senang orang pelit. Saya mau tanya ibu-ibu, senang menteri yang pelit atau dermawan? Tidak usah takut. Senang yang pelit atau dermawan? Dermawan. Bapak-bapak senang mantu yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tuh dengar, tidak ada yang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia udah ada ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Maka saudara kalau mau menyambungkan persaudaraan, pernah bapak sakiti, kasih dia, transfer dia, pasti dia senyum. Kemarin saya salah sama kamu, Dek. Memang kau jelek sifatmu. Minta nomor rekening. Oh iya Pak, boleh Pak. Sedekah itu paling efektif. Tapi sebagai kementerian, pegawai Kementerian Ketenagakerjaan, sedekah tidak mesti dalam bentuk duit. Berapa duit kita Pak? Sedekah kinerja yang baik. Itulah sedekahnya pegawai. Saya heran kalau ada Kementerian Ketenagakerjaan malas kerja. Gimana ceritanya? Kau Menteri Tenaga Kerja lalu kau malas. Saya heran kalau ada pegawai negeri tidak bisa kerja baik. Pegawai negeri itu Pak paling enak. Kenapa? Ada tupoksi sudah jelas ini yang kau kerja, dan ada contohnya. Bikin surat saja kau masih malas. Bu Menteri bilang ya bikin surat, siap Ibu, siap. 2 hari kemudian sudah jadi surat Dek, sudah Ibu tinggal di print, belum sudah namanya itu. Maka sedekahnya kita adalah jadilah pegawai negeri yang baik. Saya sampaikan kepada saudara-saudaraku pegawai negeri, dengan pegawai negeri gajimu mustahil kau bisa kaya, tapi insya Allah kau tidak akan miskin. Kalau pegawai negeri sipil tiba-tiba kau kaya punya harta berlimpah, tunggu kau pensiun diperiksa KPK. Mungkin berapa gaji kita sebagai PNS? PNS itu kan menandi casing. Boleh tanya ini semua, Bapak pasti apa itu SK-nya sudah pada kursus di bank. Belum jatuh tempo perpanjangan lagi. Kenapa tahu Ustaz? Karena saya begitu. Saya di PNS juga, ASN juga di UNAS. Lagunya itu saya ditanya, Ustaz berapa gajimu? Oh 9 koma. Banyak betul gajimu. Artinya tanggal 9 sudah koma. Tapi dengan ASN insya Allah kau tidak miskin. Sedekah kita, kalau kita tidak bisa sedekah, orang yang datang mengurus administrasi di kantor ini tidak bisa kita sedekahi dengan duit, sedekahlah dengan senyummu, sedekahlah dengan tutur katamu yang baik. Tetanggamu tidak bisa kau sedekahi dengan duit, kau sedekahilah dengan jangan ganggu dia. Orang Islam itu selalu kita ucapkan Islam rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tapi bagaimana menjadi rahmat bagi seluruh alam? Di kantormu aja kau biang kerok. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting halal bihalal ini adalah merajut uhuah. Dan cara merajut uhuah paling efektif adalah dengan sedekah. Tidak bisa sedekah dengan duit, sedekahlah dengan akhlak. Dan pada akhirnya Al-Quran mewasiatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraku.
Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kemudian para pendiri Republik Indonesia ini mengaplikasikan, mengongkritkan bangsa Indonesia dengan ayat yang saya sebutkan tadi, dengan mencantumkan dalam Pancasila sila ketiga Persatuan Indonesia. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.